Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda pukul 12.30 hingga pukul 14.00 nanti pemirsa. Siang hari ini kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah dari guru-guru kita, di mana sekarang ini akhir zaman, huru-hara terjadi, fitnah di mana-mana. Perlu kiranya pemirsa kita untuk memperkuat dan juga mempertebal iman, di mana fitnah apalagi yang sekarang viral terjadi, yaitu fantasi sedara. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, bersama guru-guru kita Ustaz Zaki Mirza dan juga Fatih Rishad, kita akan mendengarkan tausiah bagaimana kita menjaga iman di akhir zaman. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Zeni, Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia, yang mudah-mudahan duduk bersimpuhnya kita di majlis mulia ini jadi sebab Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Fatih Rishad. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ini ibu-ibu datang kemari dari rumah niatnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Nah ini dia nih, lempengin niat dulu ya. Coba yang mau dengerin ceramahnya angkat tangan. Oke, yang mau lihat ustadznya. Nah, ini guru juga tanda-tanda akhir zaman ini kayaknya. Sekarang kayaknya kalau segala sesuatu belum diposting di sosmed belum eksis. Betul nggak? Ibu-ibu punya Facebook nggak? Mantap. Ada Instagram? Keren. Punya TikTok? Innalillahi. Nenek-nenek eksis banget. Itulah zaman sekarang. Teknologi semakin canggih, semuanya serba digital. Ibu kalau mau cari teman di mana-mana ada namanya Facebook. Tapi sayangnya sekarang sosmed ini banyak digunakan untuk hal-hal yang orang udah nggak malu lagi dengan perbuatan dosa. Betul nggak? Lah yang namanya bedemenan, tahu bedemenan? Yang namanya kita mau nikah sama orang, emang boleh sedarah? Na'udzubillahimin, itu tanda-tanda dekat lagi kiamat. Kan dalam surat Ar-Rum udah jelas di ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Emang semua berpasang-pasangan. Tapi tadi di muqaddimah di awal live sudah dijelaskan ada beberapa golongan yang kita tidak boleh nikahi. Salah satunya adalah saudara kandung. Orang bangga itu Facebook pengikutnya banyak. Sekarang heran Bu ya, semakin aneh sesuatu orang semakin kepo. Bener gak?
Kalau udah kepo biasanya, ibu jadi orang yang dibilang netizen. Kalau udah jadi netizen, udah pasti ibu jadi orang yang minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Betul nggak? Sekarang mah ilmu yang mahal, saya sering bilang ilmu masa bodoh. Kita jangan ngukur kebahagiaan orang dari sosmed. Emang ibu lihat tuh yang pada posting di depan rumah serba mewah apa segala macam, apa itu ukuran bahagia? Bukan. Kita lihat ada laki-laki Masya Allah tinggal di rumah serba bertingkat, mobilnya semua mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya ambek. Paham banget itu dia. Apa itu ukuran bahagia? Bukan. Bahagia itu adanya di dalam hati. Tapi kadang dengan adanya sosmed ini kita jadi nggak berakhlak. Dengan sosmed kadang kita kepengen orang lain jadi iri sama kita. Betul nggak Bu? Hati-hati, tidak selamanya orang yang iri itu punya dosa. Bisa jadi yang lebih dosa yang bikin iri. Maaf ya, emak-emak zaman sekarang contoh aja saya ngalamin juga. Saya kalau lagi makan sama bini saya nih, kan gak bisa langsung dimakan. Betul gak? Diajak kita makan mie ayam pakai bakso. Udah jadi di hidangan di meja itu udah cakep. Gak boleh langsung disentuh Bu. Sumpitnya dirapiin dulu. Sausnya ditata. Baru setel kamera, filter nyalahin. Abi foto dulu. Lesian suami sampai nelen ludah udah 5 kali gak makan-makan. Ya Allah udah gitu mie ayam dari anget sampai dingin banget. Terus bagaimana Ustadz? Karena memang iman kita lagi diuji Bu dengan teknologi yang serba canggih sekarang. Semua sudah serba digital. Orang dulu kenapa hidupnya berkah? Orang dulu mah dekat sama mushaf. Mushaf itu Al-Quran dalam bentuk lembaran. Paham ya? Sekarang Bu udah jauh. Saya tanya dah, ibu nih sehari semalam kemarin lebih banyak mana? Baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Sehari semalam ibu lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Bagus. Ustadz bagaimana? Sama. Lah emang udah zamannya sekarang orang dulu hidupnya berkah, imannya mantep. Kenapa? Dekat sama Al-Quran. Makanya akhlaknya mantep ibu. Ya sekarang ya Allah Bu semua serba digital. Apa solusi terbaik kita sebagai muslim? Istiqomah dalam kebaikan. Orang yang mahal itu orang yang ketika ada di tengah zaman yang modern dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal. Beberapa ulama tafsir menjabarkan bahwa artinya tidak hanya sekedar ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Istaqama yastaqimu istiqamatan itu satu akar kata dengan mustaqiman. Berarti bukan hanya jalannya lurus ya Allah di tengah-tengah tuntutan zaman yang modern. Beri kami kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan kami. Silahkan yang punya sosmed main sosmed jangan lupa baca Al-Quran dalam bentuk mushaf gitu ya Bu. Silahkan eksis di Instagram tapi jangan lupa kita harus tetap istighfar di setiap ngelihat postingan-postingan di beranda sosmed. Apalagi bapak-bapak nih Pak, ya Allah lihat postingan artis lupa bukan istighfar, alhamdulillah. Mudah-mudahan akhir zaman yang penuh tantangan kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Istiqomah dalam kebaikan. Itulah gimana kiranya penting kita menjaga iman di akhir zaman untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Namun rasanya sulit ketika di zaman seperti ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan huru hara, apalagi sekarang media sosial di mana-mana. Bagaimanakah kita menjaga keistiqomahan dalam kebaikan tersebut? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatih Rishad. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam. Anak kucing kecebur sumur.
Kecebur sumur cakep. Yang semangat jawab salam panjang umur. Beli daun salam di Monas. Kejauhan. Yang semangat jawab salam utangnya beres cepet lunas. Yang aminah gede pasti utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada, para bapak, para ibu, calon bidadari syurga, saya doakan biar cepet masuk surga. Orang mau mikir dulu main amin baik. Yang udah kado ngomong amin 2 minggu lewat. Mudah-mudahan sehat panjang umurnya. Segenap pengurus masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Wal akhos nazkuruh ismah al-karim. Tuan guru kita Bapak Ki Haji Zaki Mirza, kita doakan semoga Allah selalu lindungi beliau. Beliau sehat panjang umur, manfaat ilmunya buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Al-Ustaz Muhammad Sofyan host kita, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Oi. Lanjut. Masih kuat. Ini gincuk merah-merah apa sih? Kalau mau kondangan kali ya. Saudara yang saya muliakan, kalau ngomong akhir zaman kayaknya ngeri bu ya. Betul. Dekat ke kiamat enggak? Kita punya pondasi iman itu ibarat ikan di laut. Air laut begitu asinnya luar biasa. Tapi itu ikan dagingnya tetap tawar, kagak ikut asin. Kenapa? Karena ruhnya masih ada. Karena dia masih hidup. Ruh itu analogi dari iman kita. 5 menit itu ikan mati terkontaminasi dengan air asin laut, langsung otomatis jadi ikan asin jambal. Oi. Berarti kalau tuh ikan masih hidup asin enggak? Begitupun kita. Tidak perlu kontemplasi, tidak perlu pergi hiruk pikuk dunia kota, jangan tinggalkan kehidupan kita. Yang penting dimanapun kita berada, iman kudu pakai. Jelas. Ini akhir zaman nih, umat jelas, ustadznya kagak jelas. Nih saudara, kalau ngomong iman, omongan amantu billah, al-qaul bil arkan, al-qaul bil lisan. Ngomong aku beriman kepada Allah. Wat tasdiq bil qalb. Mantapkan dalam hati. Wal amal bil arkan. Dan lakukan dengan gerakan anatomi tubuh kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, anatomi tubuh kita itu ibarat menteri. Otak akal kita ibarat presiden. Menteri tidak akan bergerak tanpa instruksi presiden. Nih tangan, mau kemana dia? Megang mushaf, otak mikir. Biar banyak pahalanya, biar berkah hidupnya. Enggak galau tingkat kabupaten. Tahu galau tingkat kabupaten? Kue pancong ada 5. Cakep, bodoh amat. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya di sini guru. Saudara yang saya muliakan, kata otak, maka bacalah Al-Quran. Sholat malam, banyak sedekah, wirid, dekat kepada ulama, dekat kepada orang soleh. Ini otak. Maka diri ini akan menyesuaikan perintah otak. Betul? Tapi kalau otak ini kagak pakai iman, dan iman adanya di hati.
Wal ilmu bil qalb. Ilmu itu adanya di dalam hati. Saya ulang sekali lagi. Tubuh kita ibarat menteri, akal pikiran kita ibarat presiden, hati kita penasihat presiden. Orang kalau udah otaknya ngeres Victor, apa aja dilihat, ya Allah ya Rob, merangsang syahwat. Ampe bandot, kambing domba dibedakin, dia naksir, coba itu. Saudara yang saya muliakan, ini otaknya ngeres aja. Oh kata hati. Karena hati ini tempatnya ilmu. Dia belajar kepada ulama, kepada ustadz, kepada ustazah. Jagalah hati. Jangan sampai kotor, kan begitu tuh. Oi, ngerti kagak sini? Maka rumus kita, hati isi dengan ilmu. Otak refleksikan ilmu tersebut, maka dampaknya semua gerak-gerik tubuh kita akan sesuai dengan iman. Terakhir nih, ciri itu akhir zaman antalidal amatu rabbacaha. Akhir zaman akan banyak nanti seorang ibu melahirkan majikannya. Ibu ngelahirin majikan. Artinya apa nih? Tatapannya biasa aja dong. Namanya usaha. Ibu melahirkan majikan, artinya apa? Ini anak dilahirin, dibimbing, digedein, dikuliahin. Udah sukses, ibunya jadi budak. Paham? Ngomong sama orang tua, gua lu aja. Paham? Sama ono cium tangan, sama orang tua selonong boy. Ada nggak begitu? Yuk, biar hidup kita lebih terarah. Berkah dunia akhirat, jangan lupa dekatlah dengan orang-orang soleh, ulama dan ustadz. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Irsyad yang telah melengkapi di segmen kedua ini bagaimana kita memperkuat atau mempertebal iman kita di akhir zaman. Di antaranya perlu kiranya kita mengkondisikan atau perlunya kita hijrah dari kondisi yang tidak mungkin, dari kondisi yang buruk menuju ke lingkungan atau situasi yang lebih baik. Itulah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita menjaga iman kita agar tetap istiqomah di jalan kebaikan. Nah pemirsa, di segmen 3, 4 dan juga 5 ini kita akan bahas lebih dalam lagi melalui sesi tanya jawab. Namun sebelumnya pemirsa, Ustadz Zaki Mirza sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia waktunya kita bahagia karena saya akan bagi-bagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee. Apa Bu? Luwak White Coffee. Insya Allah nanti jemaah yang beruntung, yang dapat rezeki, yang bisa menjawab pertanyaan, kita akan kasih hadiah. Mau? Kurang semangat? Mau? Dari rumah bawa uang apa kagak? Bawa? Yang bawa berarti nggak jadi ya? Oke, kita akan ngasih hadiah berkah senilai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa apa? Dipotong. Ulang, 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong. Saya akan kasih pertanyaan. Nanti angkat tangan yang bisa jawab, maju ke depan, kita jawab sama-sama di depan. Oke, siap. Pertanyaannya nih, sebutkan salah satu cara mempertahankan keimanan. Ulangi ya. Sebutkan salah satu cara untuk mempertahankan keimanan. Yang mau jawab silahkan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Yang angkat tangan 1.500 orang. Ini yang depan saya ada Mbak kita. Silahkan boleh maju ke depan Mbak. Jangan lupa hadiahnya berapa tadi Bu? 1 juta rupiah dipotong. Oke, saya ulang pertanyaannya. Dengan Mbak siapa ini Mbak? Nama saya Firda Ustadz. Firda. Firda sudah menikah apa belum? Belum, Masya Allah. Insya Allah nanti aki-aki gimana, siap di sana? Oke, Firda ya? Firda. Oke, saya ulang. Sebutkan salah satu cara mempertahankan keimanan. Jawabannya adalah? Memilih lingkungan yang baik Ustadz. Memilih lingkungan yang baik. Bener enggak ya?
Benar, alhamdulillah. Nenek-nenek sampai kaget tuh jantungan. Oke, kita kasih hadiah sebesar 1 juta rupiah. Oh, ibu-ibu lihat angka 1 juta langsung matanya keluar semua. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, panjang umur, dan subhanallah keberkahan ini, hadiah ini tentunya dipersembahkan oleh Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Berkah semua. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan kita masuk dalam segmen tanya jawab, di mana para jamaah bisa mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Fatih Risat dan juga Ustadz Zaki Mirza. Kami persilakan terlebih dahulu dari jamaah akhwat atas nama Hilwa ya. Oke, boleh berdiri Hilwa yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan diajukan pertanyaannya Hilwa berkaitan dengan tema kita, menjaga iman di akhir zaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada generasi muda agar tetap memperteguh iman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Zaki Mirza, boleh izin. Silakan. Baik, bagaimana nggak hanya mengajarkan ya, tapi mencontohkan mungkin yang jauh lebih penting kepada generasi muda. Alhamdulillah pas banget pertanyaan ini karena yang datang kebetulan muda-muda semuanya. 25 tahun yang lalu. Ya Allah, mana udah cantik-cantik. Gua minyak gosok lagi nih. Jadi kenapa Allah ketika mengutus kekasihnya baginda Rasulullah SAW dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul diutus tidak lain untuk menjadi contoh, suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Dan Rasul sendiri beliau mengatakan bahwa aku ini diutus bukan untuk membuat umatku jadi orang kaya. Kaya silahkan tapi jangan sekedar kaya. Bukan hanya untuk jabatan tinggi, tapi innama bu'istu li utammima makarimal. Aku diperintahkan, diberikan misi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang paling penting itu nyontohin. Kalau tiba ngajarin semua bisa. Yang ribet itu nyontohin Bu. Lihat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. Semua kisah-kisah Rasulullah itu Rasul memberikan contoh. Bukan hanya sekedar memerintah. Gini dah, nih mama jadi keder nih kayaknya nih. Jangan ngimpi anak kita pengen jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita nggak berusaha menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Kan begitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Jangan salahin bocah kalau dia jadi pembohong. Emang emaknya sering nyontohin bohong. Emak punya utang sama bestinya. Bestinya mau nagih, Cin. Kan gitu kalau emak-emak ya. Gue ke rumah lo ya mau nagih utang. Oh iya dah, yang jadi sasaran buat tameng biasanya siapa? Bocah. Nah, ntar kalau ada teman mamah kesini bilang mama, tuh pengalaman. Mamah nggak ada, dibagi duit tuh bocah 20.000. Seolah-olah ibu lagi mendidik, lu kalau mau dapat duit kudu bohong. Bohong dulu baru dapat duit. Lah bocah demen 20.000 ngetem depan pintu. Emaknya naik ke atas, temen ibu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng, ibu ada, kata ibu nggak ada. Oh kata ibu, sekarang di mana ibu lu? No ada di atas. Jadi ibu sudah mendidik mental anak. Ke anak muda pun sama Bu. Anak muda itu sekarang lagi demen digital. Banyak yang jadi konten kreator. Kita masuk dari sisi dakwah. Makanya sekarang ada program Darling, dakwah touring keliling. Ada namanya dakwah temen, ada dai temen.
Bagaimana supaya TikTok, Instagram, Facebook minimal ada sisipan dakwah. Nih buat teman-teman yang muda, bikin dong konten-konten hadis Rasulullah aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada satu hadis yang bunyi seperti ini. Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil, tuh bisa jadi konten. Keren loh Bu, hebat. Sekarang konten ya Allah nenek-nenek statue. Velocity, lagi Velocity gini copot lagi. Boleh nggak kita main sosmed? Boleh, silahkan. Sosmed itu ibarat pisau. Pisau tergantung yang megang siapa, betul nggak? Pisau yang megang di dapur nenek-nenek. Lah yang digorok leher ayam, betul nggak? Sayur dipotongin, wortel dipotongin, jadi sayur apa itu? Sayur sop. Yang dipotongin jagung, kulit melinjo, yang jadi sayur apa? Sayur asem tuh sayur udah. Jadi kalau yang megang emak-emak jadi sayur, sekarang yang megang pisau penjahat, begal, yang dipotong bukan leher ayam, leher teman sendiri jadi. Bener gak? Sosmed tergantung kita yang megang. Jadikan sosmed itu sebagai sarana kita menuntut ilmu, berbagi kebaikan. Boleh gak Ustadz, saya lagi sedekah Jumat, saya posting. Boleh Bu. Sedekah itu kan ada cara, ada alaniyatan, ada sirron. Sirron diam-diam, alaniyatan terang-terangan. Cuma kalau bisa yang diposting kebaikannya. Jangan lagi berbagi Jumat, yang diposting bukan kebaikannya. Wah itu ngasih unjuk nasi kotak tapi tangannya gak ada yang absen dari cincin. Hai guys, alhamdulillah guys. Lah sombong jadinya Bu. Manfaatkan sosmed untuk kebaikan. Bagaimana mengajarkannya? Jadi buat kayak saya, guru kita semua, sosmed kita ini harus kita blast dengan hal-hal yang positif. Ya saya sih kadang ngikutin aja ya, vlog-vlog, realitian gitu Bang Sofyan ya. Yang penting apa? Ada muatan, terus kuliner, tapi disisipin. Misal, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, samillaha, kalau mau makan sebut nama Allah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Jadi banyak hadis yang bisa disisipin dalam konten-konten yang dibikin di sosmed kita. Baik, gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencontohkan, bukan hanya saja mengajarkan. Ibaratnya kalau kita nyuruh anak ke masjid, sementara kita nggak berangkat ke masjid, susah juga tuh Ustaz Zaki Mirza ya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada jamaah ikhwan atas nama Soleh, betul ya? Masya Allah, ini mudah-mudahan Soleh sungguhan ini, yang nanti akan jawab oleh Ustaz Fatih Irsyad. Silakan Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, kita mengetahui bahwasannya di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan problematika. Dan terkadang kita sudah mengetahui bahwasannya keimanan adalah jawabannya, ketakwaan adalah jawabannya. Namun ketika kita menjalankan itu kita mudah rapuh, mudah terjatuh karena tidak adanya prinsip. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempunyai prinsip yang kuat, mental yang kuat, bahwasanya dengan menjaga keimanan dan menjadi orang bertakwa kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja. Baik, terima kasih Akina Soleh. Silakan Ustaz Fatih Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saat Rasulullah memberikan ilustrasi. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Adanya di hati. Adanya di hati. Atribut peci, sorban, tasbih semua orang bisa. Bahkan apakah pasti orang yang di depan Ka'bah masuk surga? Belum tentu. Apakah pasti orang yang megang tasbih masuk surga? Belum tentu. Apakah sujudnya luar biasa kayak burung pelatuk sampai itu sejadah coak? Sampai itu jidat total 17,5 itemnya? Belum pasti. Semuanya tergantung takwa. Bisa jadi yang 2 juta sedekah untuk masjid, ngomongnya 2 bulan. No, itu masjid kalau bukan gua nyumbang kagak jadi. PA tuh orang. Tahu PA nggak Bu? Apa coba? Nih. Minum es krim kan ngebul, ditiup.
dipikir panas, PA namanya itu. Tapi 2000 Ustadz Soleh yang kita sedekahkan untuk anak yatim dan emaknya yatim. Emaknya yatim apa guru? Ada janda ada? Tolong tunjuk tangan yang muda aja. Kepo. 2000 yang kita sedekahkan kepada anak yatim, namun ikhlas karena Allah, tersenyum itu anak yatim, ihtazzal arsh itu goncang. Maka kembali untuk memperteguh iman kita, maka konsepnya hati. Saya menukil dari satu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ada seorang wali As-Sayyidul Jalil, Syekh Ibrahim Al-Khawas, pegang nih 5. Dawa'u qalbin khamsatun fatilawah bitadabburil makna wal batnil khala wa qiyamu lailin wa tadarru bis sahar wa mujalasatus salihin al fudhala. Tahu artinya? Kerupuk gendar. You have to know our time in the world is too short. Tahu artinya? Coki-coki. Ini Arab kagak Inggris kagak ya? Oh sudahlah. Obat hati ada 5 Ustadz Saleh. Yang pertama, tilawatul Quran, baca Quran pahami maknanya. Bukan tibang baca, beo bisa. Pancasila, Quran, takbir, botak. Tuh, burung beo, dia ngerti gitu ngomong botak. Ini ada yang botak kagak ya? Mohon maaf ya Pak ya. Burung beo, Al-Fatihah diapal. Segini banyak manusia apakah pernah ngafalin Al-Fatihah dari kecil? Enggak. Karena saban menggrip Fatihah kita dengar, Isya, subuh, zuhur, asar kita baca. Semua kita hafal Al-Fatihah karena terbiasa. Apa bedanya sama beo? Dia hafal Assalamualaikum. Nih ngomong beo nih ya Ustadz Sofyan. Saya sedih betul Ustadz Sofyan. Kenapa tuh Ustadz? Akhir zaman itu banyak orang lebih menghargai binatang. Contoh saya punya beo namanya Jagur. Tempo hari mati. Dia bisa ngomong Assalamualaikum, Alhamdulillah, takbir. Beo. Mati Ustadz. Ya Allah. Burung beo saya mati. Seminggu tempo hari saya main ke pasar Pramuka. Nyari itu burung beo yang bisa Assalamualaikum, Alhamdulillah, takbir 15 juta. Luar biasa. Betul Bu? Tibang Assalamualaikum, Alhamdulillah, takbir 15 juta. Saya sini sama Ustadz Jaki kagak bisa gitu. Ceplosan. Nanti ditransfer Ustadz, ditransfer. Nanti ditransfer. Enggak, kan namanya berusaha Bu. Iya. Salah. Baca Quran, pahami maknanya. Kemudian jangan lupa tahajud. Jangan lupa istighfar di waktu sahur. Yang lebih penting adalah kondisikan di mana kita tinggal. Mujalasatus salihin. Duduk bareng sama orang-orang soleh. Bergaul itu ibarat kulit kambing. Tahu kulit kambing? Kulit kambing itu kalau jadi cover Al-Quran, setiap orang baca Quran kelar, maka itu mushaf dicium. Tuh, yang nyiumnya niatnya nyium mushaf, tapi karena covernya adalah kulit kambing, kecium juga karena nimbrungnya sama Quran. Jelas? Kulit kambing dibedug, nempelnya dibedug 5 kali ditawokin, beledak johor, beledak asar, nimbrungnya sama siapa? Kalau ibu-ibu nimbrungnya sama Ustadz Zaki, insya Allah Ustadz Zaki baru 1 istrinya. Kok kesolat? Kalau nimbrungnya sama ustazah, sama guru kita, insya Allah ada nuansa-nuansa rem kita. Rem paling cakram itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik. Insya Allah aman dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yaitu dengan memilih circle kita. Bagaimana kita mengkondisikan iman kita, menjaga iman kita, menjaga dan juga memilih circle kita untuk yang circle yang baik-baik saja. Nah pemirsa, di akhir segmen 5 nanti kita akan buka tanya jawab lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa tulis pertanyaan Anda di kolom komentar kami berkaitan dengan tema kami yaitu menjaga iman di akhir zaman. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali dalam Damai Indonesiaku dan kita masih masuk dalam sesi tanya jawab dan kami persilakan dua penanya, ada Tasya dan juga Mama Ratu. Terlebih dahulu kami persilakan Mama Ratu dulu deh. Mama Ratu silakan boleh berdiri, Mama Ratu yang menjawab nanti Ustadz Fatih Rishad, kayaknya lebih cocok sama mama nih. Pas, silakan Mama Ratu. Assalamualaikum. Ustadz, mohon izin saya mau bertanya tentang anak saya. Kenapa tuh Mama? Anak saya itu Ustadz broken. Sekarang anaknya udah semenjak anak usia 6 bulan. Sekarang udah 4 tahun lebih. Ya. Tapi dia tidak mau membuka lagi buat hati laki-laki lain. Dia selalu ngatain semua laki-laki nggak bener, semua laki-laki jahat. Ya. Gimana itu Ustadz? Mohon pertolongannya. Masya Allah, turut bersedih. Terima kasih Mama Ratu atas pertanyaannya. Ini berkaitan juga dengan iman ya, hati yang sedih. Karena jangan-jangan bisa jadi kalau misalnya udah lama sakit hati bisa jadi iman nih yang akan kita takutkan ini ya. Bagaimana Ustadz, anaknya beliau ini patah hati. Semua laki-laki dianggap jelek nih, waduh kita kena juga nih Ustadz. Sebetulnya yang sentimen Ustadz Sofyan. Lembangan janda kita kayak sih ya, Faira. Begini Bunda, tidak semua. Udah nyambung amat. Ini yang mudah-mudahan nggak tahu nih Ustadz, nggak tahu lagu itu. Trauma itu wajar. Ya, paling tidak setiap penyakit pasti ada obatnya. Begitu Bunda. Salah satunya adalah sebagai seorang ibu, jangan lupa terus mendoakan sang anak. Allah memberikan sebuah analogi singkat tapi maknanya menyengat luar biasa. Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyatillah." Duhai Muhammad, seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung besar, kokoh, keras, lalu aitahu Muhammad, kau pasti akan melihat gunung itu khasyian, hancur. Itu yang besar, yang kokoh, hancur dengan Quran. Apalagi hati kita yang lembek kayak tahu mendoan. Mendoan, kayak ongol-ongol. Tapi kalau sering ditimpa Al-Quran, maka hati kita akan lentur, penyakit akan hilang. Apalagi yang mendoakan adalah Bunda. Du'aul walid alal walad kadu'ain nabi ala ummati. Doa seorang ibu kepada sang anak seperti doa kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita boleh mendewakan ulama, tapi jangan lupa keramat hidup kita adalah ibu, ayah, orang tua, mertua, dan guru. Saudara yang saya muliakan, kita ini terlampau menggeser degradasi Ustadz Sofyan Tuan Guru. Kita kalau takzim kepada ulama boleh nggak Bu? 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 Ilaha illallah. Lembangan nyanyi bokoar. Terus saya sawer nih. Bu, kita memuliakan ulama bagus nggak? Cium tangan sama ustazah bagus nggak? Cium tangan sama umaro bagus nggak? Cium tangan sama habaib bagus nggak? Nih anak zaman sekarang. Bukan salah untuk mentakzimkan ulama sampai cium tangan bolak-balik saking takzimnya kepelintir tuh. Sama ibu sendiri ngomong gua elo, selonong boy, uang buat kesono, kudunya buat majlis taklim, buat persekotin bisyarah guru ngaji. Makanya zaman sekarang kagak ada yang mau kurus, udah gocap nunggak 3 bulan. Saudara yang saya muliakan nih, maka konsep yang paling penting adalah hancurkan itu penyakit berawal daripada doa ibu. Sekarang pertanyaannya, doa apa Ustadz? Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin.
itu termaktub di dalam Al-Quran. Sebelum Kanjeng Rasul ada, sudah ditulis di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ini bisyarah bagi kita, penyejuk hati kita. Kalau mau anaknya soleh, maka Bu, mau punya anak soleh? Nikah sama Ustadz soleh. Salah satunya Rabbi habli minas. Yang kedua, Rabbi ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baca itu setiap habis salat fardu masing-masing 3 kali. Mau nggak kayak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim istrinya 2. Ya, lanjut Kiai, lanjut. Udah mulai ngancem nih. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Irsyad. Mudah-mudahan anak daripada mama tadi ya bisa segera menemukan jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Nanda Tasya ya, boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sejauh mana pentingnya menjaga lingkungan pertemanan yang soleh dalam menjaga stabilitas iman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik Tasya. Bagaimana menjaga lingkungan pertemanan agar iman kita tetap stabil begitu ya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin guru. Salah satu sebab yang mewarnai karakter, mental, cara berpikir tidak lain adalah lingkungan. Dan juga para sahabat. Itulah kenapa lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu dibersamai dengan para sahabat yang amanah, sahabat yang selalu ada dalam setiap keadaan. Ibu ingat sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa? 4. Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, Utsman ibni Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sahabat ini masing-masing beda karakter, tetapi pada prinsipnya sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kalau kita ini ingin menjadi pribadi yang soleh, cari sahabat-sahabat yang satu frekuensi, satu warna. Maka dulu waktu di pesantren guru kita belajar mahfuzat, hafalan-hafalan peribahasa bahasa Arab. Ada yang bilang begini, sodiku kaman abkaka wala man adhakaka. Sebaik-baiknya sahabat itu yang dia ada tidak hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Itu Bu. Jadi gini, ada temen yang namanya manusia wajib. Ini orang kudu ada nih, karena orangnya jujur, gak pernah gibah, gak pernah fitnah. Kalau dekat kita bikin kita tenang, kalau ngutang bayar. Tuh yang paling penting. Ada temen yang temennya temen sunnah. Ada dia untung, gak ada dia gak ngaruh. Dia ada Ustadz, tapi kadang kalau ada dia ada aja kita ngomongin temen. Namanya gosip, digosok makin sip. Ada teman-teman makruh, mendingan gak usah ada dia dah, ribet. Kenapa? Kalau ngutang gak pernah bayar. Lah asal kita tagih galakan dia. Tuh teman yang makruh. Ini yang paling ribet Bu, teman-teman haram. Baru kita lihat mukanya nyampe, set dah biang kerok sampai nih. Ada aja masalah, bener gak? Nah makanya khairul ashabi mayyadulluka al khairi. Sebaik-baiknya sahabat itu yang menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Prinsipnya watawasau bil haq watawasau bis. Berteman itu kan gini, ada levelnya, ada tahu, kenal, akrab. Apa dah? Tahu, kenal, akrab. Orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab. Tapi kalau udah akrab pasti kenal dan tahu. Orang kalau udah tahu Bu, namanya tahu belum tentu kenal. Ibu kenal, ibu tahu Pak Prabowo nggak?
Tahu. Pak Prabowo tahu ibu nggak? Boro-boro. Siapa lu? Kan gitu ya. Belum tentu kenal. Boleh ngaku tahu walaupun belum ketemu. Ibu udah ketemu sama Pak Prabowo? Belum. Tapi tahu kan? Dari mana taunya? Itu juga kalau punya TV. Kenal syaratnya kudu ngelihat langsung. Ibu nih sama kita-kita nih di atas panggung. Ini kan kenal bukan tahu. Udah ngelihat langsung jogorokannya ya. Oh begini orangnya. Tuh kenal. Kalau akrab mah gak usah diomongin dah. Namanya udah akrab ya. Saking akrabnya teman. Biasanya kalau udah saking akrab ujung-ujungnya urusan apa? Tuh paham banget duit. Orang mah kalau udah akrab gak usah pakai ribet basa-basi. Datang ke rumah habis subuh garuk-garuk pala, gosok-gosok paha. Udah paham dah tuh. UUD ujung-ujungnya duit. Bu kalau kita udah akrab sama temen. Ternyata dia tidak mengenalkan kita kepada Allah, cukup kenal. Nggak perlu akrab. Kenapa? Karena udah kita nasehatin, susah. Orang itu tidak akan pernah berubah kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Betul nggak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Intinya zaman sekarang yang udah serba canggih, kita jangan kebanyakan ngimpi pengen ngerubah orang lain. PR terbesar saat ini bagaimana kita sibuk dengan urusan sendiri, merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dunia akhirat gitu Pak. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru Ustaz Mirza tadi, mendapatkan teman yang wajib dan kita juga sebagai teman yang wajib bagi teman-teman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya pemirsa di segmen 5 ada segmen ulama menjawab dan di situ kami akan bacakan para penanya yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang akan menjawab terlebih dahulu adalah Ustadz Fatih Rishad dari pertanyaan Bagus 13.021.1992 lah. Ini netizen Gen Z ini kayaknya ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya gimana caranya kita meningkatkan keimanan saya lewat YouTube atau TikTok. Soalnya kalau ke pengajian atau hadir di musola saya, kiainya sombong-sombong. Nah, tapi kita bukan notice ke itunya Kiai Ustadz ya. Tapi bagaimana nih kita ngaji lewat Instagram, media sosial, TikTok dan YouTube dan sebagainya. Apakah diperbolehkan ketika seperti itu Ustadz? Silakan Ustadz Fatih Rishad. Ayah-ayah wahainya. Ada dua pertanyaan kita bisa simpulkan. Yang pertama, bagaimana kita menambah iman, kualitas ilmu ibadah dari medsos. Begitu ya. Tadi guru kita bilang, medsos apapun itu ibarat pisau. Kalau yang megang orang soleh, paling buat motong ayam. Kalau yang megang orang salah, bisa bunuh orang. Betul Bu? Medsos itu tergantung kita. Kalau yang kita tonton guru kita, Ki Haji Zaki Mirza dengan tausiahnya, dengan tutur kata santunnya, dengan humble-nya, good looking-nya dan sebagainya, tauladan bagi kita. Kalau yang kita lihat serem-serem, horor, 2:30 mau ke toilet bangunin suami, bang bangun bang, ngapain sih neng? Tahajud, anterin kencing. Tibang kencing lu takut, yang takut apaan? Setan bang, lu sama setan takut, sama laki lu berani banget lu. Assalamualaikum. Itu medsos. Maka saya ngasih batasan begini. Yang pertama, pilih-pilih ustaznya gitu ya. Pilih-pilih kiainya. Oh banyak orang bersatel kiai, ustaz. Rupanya geremo banyak. Itu kan fakta nih kalau saya ngomong bohong sambar geledek bareng-bareng nih. Betul guru, tempo hari di Tangsel pimpinan pesantren, anak muridnya semuanya korban sodomi, kan fakta, betul? Ada nggak tempo hari kiai yang memperkosa santriwatinya? Nih akhir zaman,
Allahu Akbar. Kalau itu kiai yang menjadi founding fathers, tauladan, begitu kelakuannya. Bagaimana tingkat grassrootsnya, bagaimana umatnya. Maka saya bilang, inna hazal ilma din. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi mengatakan, ilmu itu termasuk urusan agama. Maka pilih-pilih cari guru. Jelas? Jangan sampai nyantren, pulang santren emaknya kagak nggak mau dicium tangan. Tahlil sesat kafir, kafir aja. Jelas Bu, jelas Bu. Lihat sosok kiainya dari mana, belajarnya sama siapa, belajarnya sama siapa, itu sanad namanya. Yang kedua, oh ustadznya sombong di musola saya. Ini kita udah sedikit kurang tepat, lompat pagar. Jangan suka terlampau untuk memeriksa orang lain. Bisa jadi kita ini lebih buruk dari yang kita nilai. Ada ustadz kalem banget. Emang bukan sombong, emang dia gagu maunya. Jangan dikata dia sombong. Waalaikum. Ada ustadz emang bawaan dari lahir begitu orok udah melotot matanya, bukan ngajakin kita ribut, bukan. Ada ustazah di sana emang matanya merah kayak bandeng kesiangan, bukan bis beler, bukan. Yuk, jangan terlampau banyak untuk memeriksa kesalahan orang lain. Bisa jadi itu kebenaran, kita nggak paham. Jelas semuanya? Prinsip husnuzon, nyari guru yang sanadnya jelas, sekalipun di medsos pilih, jangan sembarangan. Dan jangan lupa terakhir, cari guru yang harus berhadapan musyafahah. Sebab kata ahli ilmu, siapa orang yang kagak punya guru secara real, secara kemanusiaan berhadapan, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Ilmunya seperti tidak ada. La yanfa ilmunya enggak manfaat. Nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rizal. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Ulan. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Bagaimana menerapkan ilmu masa bodoh dengan tepat? Jangan sampai masa bodoh dengan kezaliman. Artinya kalau saya sedikit bisa menafsirkan, pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap untuk peduli terhadap lingkungan kita yang mungkin bisa dibilang kurang baik. Tapi kita untuk tidak masa bodoh begitu Ustadz. Silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aja hidup PR-nya udah banyak nih Bu. Betul ya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita lebih banyak ngoreksi orang lain, komenin postingan orang, tapi nggak pernah introspeksi dengan diri sendiri dan postingan sendiri. Bener nggak? Akhirnya yang kita sibuk yang ngurusin orang lain, netizen mah udah pasti emang nggak ada kerjaannya. Dia pasti akan komen, maka ada peribahasa yang bilang maha benar netizen dengan segala komennya. Ya nggak usah peduli Bu. Saya nih kalau posting nih emang bisanya posting doang, saya nggak bisa yang lain. Itu kalau posting ada yang komen, saya mau masa bodoh amat. Saya nggak pernah mau tahu di scroll atu-atu gitu Ustadz. Wah ini nih yang gue incer nih ntar nih netizen yang ini nih. Kagak bodoh amat, kenapa? Puyeng masih banyak urusan lain, betul nggak Bu? Yang mahal zaman sekarang ilmunya ilmu masa bodoh. Masa bodoh sama komenan orang ke kita. Kita kalau hidup dengar apa kata orang, puyeng. Betul nggak Bu? Akhirnya semangat amat itu. Ini kayak wajah-wajah bermasalah semua ini yang datang nih. Kita Bu, hidup itu kan prinsipnya 3 yang paling nikmat ya. Jalani, nikmati, syukuri. Ulang-ulang. Jalani, nikmati, ingat syukuri jangan tambahin N. Jadi syukurin, itu nyumpain. Yang udah Allah kasih mah udah alhamdulillah. Yang paling mahal kan hidup itu modalnya apa? Sehat. As-sihatu tajun ala ru'usis sihah. Mahkotanya manusia itu adalah sehat. Lah Ibu pilih mana? Sehat punya uang goceng apa uang 5 juta tapi bengek? Ayo enak mana? Sehat, uangnya cuma goceng. Punya uang 5 juta tapi sakit, yang paling nikmat yang mana? Sehat, uangnya 5 juta. Maksud saya gini, udah jangan pikirin urusan orang lain.
Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu? Supaya di tiap sholat kita banyak-banyak introspeksi diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Satu lagi pertanyaan lewat Instagram saya akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih Rizad atas nama Esteh Gen Z. Waduh, aneh-aneh aja nih namanya Ustadz Fatih. Baik, Ustadz Fatih, ini yang akan ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah terlalu sibuk bekerja bisa melemahkan iman? Silakan Ustadz Fatih. Lah sebelum itu kita lihat dulu, kerja itu ibadah bukan? Kan di Quran ada. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian, maka Allah akan lihat hasil kerja kalian. Semua yang dianjurkan, diajarkan, diperintahkan dalam Al-Quran, hadis, berarti ketika kita mengerjakannya, al-muta'abbad, dianggap ibadah. Tapi ibadahnya ghairu mahdah. Kita baca Quran, jelas ibadah murni. Tapi kita nganterin istri kerja, belanja, itu ibadah ghairu mahdah. Maka kalau kerja itu terlampau sibuk namun mengalahkan ibadah mahdoh, itu yang salah. Kerja kayak Firaun. Tahu Firaun? Di mana Firaun? Mesir. Kacau nih. Bu. Udah kerja males, sholat ugah, mancing 7 Rejab kuat banget. Ada nggak suaminya tukang mancing di sini? Pantes bibir ibu kayak mujair semua. Yang ya Allahu Akbar, jangan kata mancing, yang kerja lupa sholat, salah. Apalagi mancing, jelas-jelas. Maka takdimul aham alal muhim. Tuh konsepnya nih, pegang nih. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Tolong jawab, tahajud bagus enggak? 20 rakaat bagus enggak? Tahajud 20 rakaat, subuhnya 12. Itu sama aja orang pakai jas ganteng, pakai dasi cakep, pakai topi bagus, nggak pakai celana. Namanya apa itu? Makanya, makanya orang kalau kerja terus lupa ibadah, Fir'aun tuh lakonnya. Ibadah terus, ngaji kagak, sufi kesiangan. Bu, maka guru saya Al-Maghfulah Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah mengatakan, ustadz tidak boleh cuma ngajar dan dakwah, harus ada usahanya. Satu saat tidak ada panggilan, tidak ada dakwah, tidak ada pengajian, enggak minta-minta sama jemaah. Nih guru kita Gezakwi, semuanya ada bisnisnya, luar biasa. Berkah dunia akhirat, jangan lupa dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rizad, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas nasihat yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, di akhir segmen nanti pemirsa kita akan berdoa bersama-sama, dan sebelumnya nanti kita akan mendengarkan kesimpulan atau intisari daripada tema siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh kedua guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman boleh semakin canggih, teknologi semakin modern. Itulah waktu, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ulang ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada. Inilah masa di saat Allah mentakdirkan kita berhadapan dengan teknologi yang serba canggih. Satu, tidak ada cara lain kecuali kita tetap istiqomah, komitmen dengan perintah-perintah Allah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sedekah. Karena ketika Allah memerintahkan kita mendirikan sholat, Allah lanjutkan dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Lihat gerakan sholat kita paling terakhir apa? Salam. Berarti salam sedang menasehati
Kalau sudah selesai ibadahnya, jangan lupa berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Zaman semakin modern, istiqomah tidak boleh berubah dalam ibadah juga sedekah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Fatih Rishad. Akhir kata saya Muhammad Sofyan dan saya akan menyampaikan kepada Anda, jangan lupa setelah Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah, di mana narasumber kami yaitu seseorang yang membuka warung dengan hanya membayar Rp1.000. Penasaran kan? Nanti bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Adi Mortantu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Duhai Allah, kami duduk bersimpuh di depan makam yang sangat mulia dan agung ini bersama guru-guru kami. Janganlah kau tinggalkan kami di tempat ini kecuali dosa-dosa kami kau hapuskan ya Allah. Aib-aib kami kau tutupi ya Allah. Sakit zahir batin kami kau sembuhkan ya Allah. Hajat-hajat kami yang mulia tolong kabulkan dan ijabah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, hidup yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Duhai Allah, lusa, esok kami akan ke Pembaringan. Kami mohon kepadamu ya Allah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Kuatkan iman kami, berkahi hidup kami, muliakan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh